Baik, anak-anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, jadi Pak Guru harap hari ini kalian semua sehat-sehat dan dalam kondisi prima. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, baru 23 orang. Tadi disebutkan ketua kelasnya ada 2 orang yang tidak hadir. 3 tidak hadir, Pak. Oh, 3 tidak hadir. Oh ya, oke. Ya, tidak apa-apa, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja pembelajaran. Pertemuan yang lalu itu Pak Guru sudah membahas tentang kalor ya. Jadi materi kita pertemuan yang lalu itu tentang kalor. Jadi kalor dapat mengubah suhu benda, kemudian kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perambatan kalor. Tentunya perpindahan kalor itu sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah sering menemukannya, ya kan? Misalnya dalam kegiatan dalam video ini. Nah, kegiatan dalam video ini kalau kalian perhatikan, ya, ini kegiatan apa ini? Rendam rebus ikan. Goreng. Ya, menggoreng ikan ya. Jadi kegiatan ini, menggoreng ikan ini tidak ada atau tidak bisa terjadi kalau tidak ada apanya? Kalor. Sama kompornya. Ya, tidak ada kalornya, tidak ada kompornya. Jadi panas yang dari api itu ternyata berpindah tempat ke ikan. Ya. Jadi itu manfaatnya. Jadi kalau misalnya panas itu tidak bisa berpindah, mungkinkah ikan ini bisa digoreng? Tidak. Ya, tidak bisa. Perpindahan panas itu sebetulnya sudah merupakan hukum alam ya, anak-anak sekalian. Jadi Tuhan sudah menciptakan panas itu harus bisa berpindah. Panas, kamu harus bisa berpindah. Untuk apa? Ya, supaya manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi itu bisa melakukan aktivitasnya. Ya, salah satu contoh aktivitas yang memanfaatkan panas itu adalah ya memasak. Itulah gunanya kita mempelajari panas ya, dalam hal ini adalah perpindahannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan video pengamatan ya. Video pengamatan itu proses perpindahan panas. Kemudian kita akan mengisi LKPD secara berkelompok. Kemudian kita akan diskusi hasil pengisian LKPD yang sudah kalian lakukan. Penilaian yang Pak Guru nilai ya hari ini mulai dari awal pembelajaran tadi. Oke ya, anak-anak sekalian, jadi itu penilaian yang kita akan amati ya, Pak Guru akan amati dalam proses pembelajaran kita kali ini. Sekarang saya ingin kalian amati video atau animasi yang saya tampilkan di layar. Kelihatan ya yang saya tampilkan? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Nah, sekarang coba semua aktif kameranya. Coba yang belum aktif kameranya, kita aktifkan kameranya. Saya kasih waktu 1 menit, coba kita amati apa video ini ya. Nah, siapa di antara kalian, sebelum saya sebut nama, coba saya ingin di antara kalian ada beberapa yang menanyakan sesuatu tentang aktivitas yang ada dalam gambar ini. Siapa? Ahmad Fadil, Pak. Ahmad Fadil, oke. Ahmad Fadil, apa pertanyaan tak? Apa yang dilakukan seorang wanita pada gambar? Seorang perempuan. Apa yang dilakukan anak itu, ya? Ya, Pak. Aja, apa yang dilakukan anak itu? Ayatullah. Oke, coba. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerjanya? Oke. Bagaimana cara kerjanya apa? Kompor matahari. Cara kerja kompor matahari. Oke. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira? Saya, Pak. Apa yang sedang dipegang anak itu? Apa yang dipegang anak itu? Coba kita amati lagi ya. Kita amati lagi sekali lagi. Jadi Pak Guru tadi sudah sampaikan materi pembelajaran kita hari ini apa? Tentang apa? Tentang perambatan kalor. Sekarang, apa yang dilakukan anak itu? Apakah sesuai dengan materi kita hari ini? Tidak. Nah, oke ya. Kita seleksi lagi. Bagaimana cara kerja kompor matahari? Ada kaitannya dengan perambatan kalor? Kalau ini, apa yang dipegang anak itu? Ya, jadi coba kita tambahkan lagi pertanyaan yang lain. Kira-kira pertanyaan apa ini? Bagaimana cara kerja matahari?
berpindah ke kompor matahari. Oke, ya, sudah dapat ya. Jadi bagaimana cara energi apa? Energi panas Ya. berpindah ke kompor matahari. Berpindah? Berpindah kemana? Kompor matahari. Jadi pertanyaannya sudah benar. Jadi bagaimana caranya itu panas berpindah? Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Jadi Ahmad Fadil sudah menyatakan pertanyaannya, ya. Kemudian Ayatullah juga. Kemudian tadi ini siapa ini? Apa yang dipegang anak itu? Aurel tadi. Ya, Aurel. Oke. Kemudian Yoga. Ya, terima kasih keempatnya. Kalian semua dapat nilai ya. Nilai keaktifan. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pertanyaan yang akan kita selidiki hari ini adalah bagaimana cara panas itu berpindah. Nah, gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita melakukan aktivitas. Nah, silakan buka LKPD-nya. LKPD itu saya sudah kasih masuk di Google Classroom. Ya, jadi Google Classroom itu setiap kelompok ada ya. Jadi saya sudah bagi 1 sampai 8 ya, kelompok 1 sampai kelompok 8. Jadi setiap kelompok itu Pak Guru bisa masuki supaya saya melihat aktivitas yang akan kalian lakukan dalam LKPD itu. Jadi model LKPD ya, model LKPD seperti ini ya. Jadi ada di dalam LKPD itu ada beberapa kegiatan. Kemudian ada ada link video pengamatan. Kalian buka sebentar, kemudian jawab kegiatan 1 sampai kegiatan 2 kegiatan 3 berdasarkan video yang kalian sudah amati. Kalian bisa berdiskusi melalui kolom chatnya untuk mengatur siapa yang kerja kegiatan 1, siapa yang kerja kegiatan 2 ya. Kemudian setelah itu melakukan diskusi ya, kira-kira jawabannya ini sudah benar atau belum ya kan. Oke ya, coba kelompok 8 bisa dimulai. Silakan lakukan diskusinya dengan temannya dan teman kelompoknya, kemudian isi LKPD yang sudah ada. Oke ya, saya keluar dari kelompok 8. Nah, sekarang kelompok lain sudah bisa mulai mengerjakan. Siapa yang sudah selesai kegiatan satunya? Coba kelompok siapa yang sudah selesai? Cuman udah yakin benar. Ya, tidak masalah ya. Jadi ingat ya anak-anak sekalian, dalam sains itu ya, melakukan pengamatan, percobaan, tidak ada yang salah. Oke, tidak ada yang salah. Meskipun itu tidak sesuai dengan teori, itu juga tetap benar. Ya, tapi tidak sesuai dengan teori. Nah, tidak ada masalah. Jadi semua percobaan yang dilakukan ilmuwan, saintis, apa semua itu tidak ada yang salah. Karena coba pernah dengar ceritanya Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar katanya. Ya, jadi dia percobaan ke 100 ya, itu sudah bisa menemukan lampu. Apakah percobaan 1 sampai 99 itu salah? Tidak, ya, tidak. Jadi percobaan 1 sampai 99 itu tidak ada yang salah. Ya, cuma dari setiap percobaan itu selalu ada perbaikan-perbaikan. Ya, akhirnya menemukan bola lampu. Ayatullah tadi kelompok berapa? 2 Pak. Kelompok 2, oke. Ada juga yang hilang anunya, itu yang kayak garis yang warna hijaunya ada yang hilang banyak. Ya, tidak ada masalah. Oke, sudah kelihatan. Kelompok 2 sudah menunjukkan kerjasama yang bagus ya, karena sudah mengerjakan LKPD-nya setiap kegiatan itu. Nah, kegiatan kedua juga sudah sementara. Nah, kegiatan ketiga belum disentuh. Oke, mantap. Ada kendalanya? Kelompok 2, ada kendala yang lain yang bisa Pak Guru bantu? Ya, di sini kelihatannya bahwa aktivitas kelompok 2 itu sudah bagus. Apa yang kira-kira bisa kita ambil kesimpulan dari kegiatan ini? Coba. Ada yang bisa? Oke, coba Ayatullah. Kalau kegiatan 1 apa Iya. tadi saya kan kesimpulannya tuh? Ya, kesimpulannya. Tentang kegiatan 1. Kegiatan 1 tadi itu video percobaannya ini. Konduksi. Iya. Kesimpulannya Pak itu panas merambat ke besi yang bergerak secara perlahan Oke. dan membakar duluan yang lebih ke kiri karena
karena duluan sampai panasnya ke situ. Gitu kan? Oke, thank you. Bagus ya, sayang bagus. Nah, jadi panas dibakar di ujungnya, kemudian lilin meleleh itu menandakan apa? Panas berpindah Panas berpindah, betul ya. Berpindah dari mana ke mana? kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan ya, ujung satu ke ujung yang lain. Oke, thank you. Apakah ujungnya ini berpindah? Ikut berpindah juga? Ujungnya ini besi? Ujung yang dibakar ini apakah melengkung atau berpindah ke ujung sebelah kanannya itu? Apakah berpindah juga? Tidak ya? Tidak. Berarti kita bisa mendefinisikan atau memahami pengertian dari konduksi. Ya kan? Jadi konduksi itu apa? Perpindahan panas melalui zat perantara. Rumuskan satu kalimat. Konduksi adalah perpindahan panas menggunakan zat perantara yang gimana perantaranya tidak berpindah. Itu dia. Oke, jadi itu. Jadi konduksi perpindahan panas melalui zat perantara, ada zat perantaranya, tapi zat perantara itu tidak ikut berpindah. Nah, bagus ya, thank you. Itulah memborong hari ini nilai 100 ya, yang aktif kameranya, kemudian yang bicara, yang jawab pertanyaannya Pak Guru ya, kemudian yang merespon ya, itu semua 100. Ya, thank you. Terima kasih semuanya. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita kembali ke pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan tadi yang kalian tanyakan. Bagaimana cara ya, bagaimana cara panas itu berpindah? Nah, coba satu orang bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara panas berpindah? Coba Aurel. Aurel cuma aktif kameranya, nggak pernah bicara. Ayo Aurel, coba. Jadi ada berapa tadi? Ada? 3. Ada 3, oke. Ada 3. 1. Konduksi. Yang kedua? Konveksi. Oke. Yang ketiga? Radiasi. Oke. Patnya sudah muncul ya. Thank you. Nah, jadi anak-anak sekalian, menjawab pertanyaan ini berarti kita sudah ada jawabannya ya. Jadi bagaimana caranya panas berpindah? Kalau pertanyaannya mengenai bagaimana, berarti itu harus dijelaskan. Apa itu konveksi, apa itu konduksi, dan apa itu radiasi. Nah, sekarang saya mau tanya, apa manfaatnya? Ya, coba satu orang. Apa manfaat dari perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Itulah. Itulah lagi. Oke, silakan. Mempermudah kegiatan setiap sehari-hari. Mempermudah kegiatan. Oke, 1. Kegiatan kita sehari-hari. Oke, thank you. Coba, kegiatan apa itu? Yang lain, kegiatan apa itu yang membutuhkan perpindahan panas? Baik, anak-anak sekalian, jadi evaluasi, coba hanya 8 nomor ya. 8 nomor. 5 nomor soalnya, soal evaluasi, kemudian 3 nomor itu soal refleksi. Nah, saya mau kalian mengklik link yang ada dalam LKPD itu. Ini soalnya Pak Guru tampilkan ya. Nah, saya tampilkan soal nomor 1. Nah, coba langsung jawab. Klik di di Google Form-nya ya. Klik di Google Form-nya. Setiap bangun pagi, ibu selalu memasak air untuk dibuat kopi atau teh. Urutan perpindahan kalor yang terjadi pada saat air itu dipanaskan. A, B, C, D. Oke? Nomor 6. Nah, nomor 6 ini soal refleksi ya, anak sekalian. Jadi, Pak Guru ingin kalian merefleksi kembali pelajaran hari ini. Ya. Jadi, saya ingin melihat apakah pembelajaran hari ini itu sudah berlangsung dengan baik atau belum. Nah, kalau sudah, tindih submit. Kalau sudah. Karena soalnya Pak Guru tampilkan langsung secara live seperti ini, ya harapannya sebetulnya semua langsung mengerjakan di saat itu juga. Ya, jadi tidak ada yang mengerjakannya di luar proses pembelajaran ini. Nah, harapannya seperti itu. Pembelajaran kita selanjutnya ya, itu tentang energi ya. Nanti kalian baca materinya saja di buku dan bahan ajar yang akan Pak Guru sampaikan di Google Classroom. Baik anak sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya dan kerjasamanya. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Kalau keluar rumah, ya patuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.